Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran PAI di Sekolah Inklusi. Pada pertemuan kali ini, kami beranggotakan 4 orang, yaitu Irada Haira, Gunawan, Bunga Fatwa, dan Ilham S. Pada hari ini, kami akan menjelaskan mengenai model evaluasi dalam pendidikan inklusif. Sebelum kita masuk lebih jauh pada model evaluasi pendidikan inklusif, kita akan mengulang terlebih dahulu apa sih pendidikan inklusi itu. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler, yaitu SD, SMP, SMU, ataupun SMA. Apa sih tujuan inklusif ini? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak di Indonesia yang maupun berkebutuhan khusus ataupun tidak dalam mendapatkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tanpa adanya perlakuan diskriminatif kepada semua peserta didik. Selanjutnya mengenai model evaluasi pendidikan inklusif. Model evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan, termasuk juga dalam pendidikan inklusif. Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam mengevaluasi program pembelajaran. Pada umumnya termasuk untuk pendidikan inklusif ataupun pendidikan umumnya, yang pendidikan yang lain. Di antaranya yaitu model-modelnya yang akan dipakai pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama model evaluasi model STEC atau Containment Model, kemudian evaluasi model CYPP atau Context, Input, Process, and Product, kemudian evaluasi model diskrepansi, dan yang terakhir yaitu model evaluasi CSE UCLA. Model evaluasi yang pertama adalah model STEC atau Content Model. Model STEC ini merupakan jenis evaluasi program yang dianggap cukup memadai dalam menilai pembelajaran secara kompleks. Model ini dikembangkan oleh seorang ahli bernama Steig, dan kata contents berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti menyetujui atau persetujuan. Evaluasi ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan, atau dalam bahasa Inggris disebut description dan judgment, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi, yaitu konteks awal, proses, dan hasil atau outcome. Jadi, selain mengungkapkan deskripsi dari evaluan, juga mengutamakan adanya pertimbangan terhadap hasil evaluasi. Model contents atau model STEC ini adalah salah satu model evaluasi yang memiliki komponen hasil. Evaluasi hasil didasarkan pada kategori hasil belajar. Kategori hasil belajar yang umumnya digunakan yaitu hasil kerja Benjamin Bloom dan kawan-kawan atau yang biasa kita kenal dengan taksonomi Bloom, yaitu terbagi menjadi atas 3, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Manfaat dari model ini diantaranya memberikan gambaran yang sangat detail terhadap suatu program, karena ia mulai dari konteks awal hingga hasil yang dicapai. Kedua, lebih komprehensif, lebih lengkap dalam menyaring informasi. Dan selanjutnya itu, dengan adanya pertimbangan terhadap standar, evaluasi tidak hanya mengukur keterlaksanaan program sesuai rencana, akan tetapi juga mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan. Untuk model evaluasi yang kedua yaitu model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP dikemukakan oleh Savelbeam, merupakan singkatan dari Context, Input, Process, and Product.
Kemudian Suharsini menjelaskan bahwa CIPP ini merupakan sasaran evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan salah satu komponen dari suatu proses yang dilaksanakan. Ada juga menurut Endang Mulyatiningsih menjelaskan bahwa model CIPP ini dilakukan untuk mengevaluasi suatu program, apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar dan dilakukan secara komprehensif, mulai dari munculnya ide, kemudian sampai kepada hasil yang dicapai selama program tersebut dilaksanakan. Sesuai dengan namanya, model CIPP ini memiliki 4 fokus. Yang pertama yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan itu dapat diprioritaskan, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat mempengaruhi tujuan umum dan juga tujuan khusus. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi input, di mana di evaluasi input ini menyediakan informasi yang telah terpilih, yaitu berupa bukti-bukti kekuatan, bukti-bukti kelemahan, strategi, dan desain yang telah dipilih untuk merealisasikan tujuan. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi proses, di mana di evaluasi proses ini menyediakan informasi untuk para evaluator untuk melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan, sehingga butir-butir yang kuat dapat dipertahankan dan butir-butir yang lemah dapat dihilangkan. Di mana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana dan prasarana untuk menghasilkan dan juga meningkatkan pengambilan keputusan untuk melakukan eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih. Untuk evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi produk. Di evaluasi produk yaitu mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan itu dapat dicapai, yaitu disertai dengan menentukan strategi dan juga prosedur dan juga metode yang diterapkan. Saya Gunawan, saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi model dispensi. Kata dispensi adalah istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya kesenjangan. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Purpose ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Menurut Fernandez, dispensi model terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama desain, yang kedua installation, yang ketiga proses, yang keempat produk, dan yang kelima compression. Langkah pertama yaitu desain. Desain adalah menganalisir gambaran tujuan, proses atau aktivitas dan kemudian menggambarkan sumber daya yang diperlukan. Kedua, installation. Desain atau definisi program menjadi standar baku untuk diperbandingkan dengan penilaian operasi awal program. Gagasannya adalah untuk menentukan sama dan sebangun sudah atau tidaknya program telah diterapkan sebagaimana. Ketiga, proses. Pada tahap ketiga adalah pengumpulan data untuk menjaga keterlaksanaan program. Tujuannya yaitu untuk memperhatikan kemajuan, kemudian menentukan program dampak awal, pengaruh atau efek dari program tersebut. Yang keempat, produk. Dalam tahap ini melihat tingkat pencapaian suatu program dengan harapan follow up jangka panjang pemahaman atas dampak. Yang kelima, yang terakhir yaitu compression adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai. Jika terdapat kesenjangan, maka selanjutnya memberikan rekomendasi untuk definisi berdasarkan temuan tersebut. Setelah materi dari saya akhiri. Baik, evaluasi modal Kasse-Ukla and Kasse-Ukla, yaitu merupakan singkatan dari Center of the Study of Evolution yang bertempat di University of California in Los Angeles. Dari ciri ini, modal evolution ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga implementasi, dan terakhir yang keempat yakni hasil dan dampak. Dalam hal ini memberikan penjelasan tentang modal Kasse-Ukla
UKLA menjadi 4 tahap, yaitu yang A, Needs Assessment. Dalam tahap ini, evaluator memusatkan pada penentuan masalah. Yang B, Program Planning. Pada tahap ini, evaluator melakukan pengumpulan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama. Yaitu yang C, Formative Evaluation atau evaluator, yaitu memusatkan pada keterlaksanaan. Dan terakhir, yakni D, Summative Evaluation atau evaluator, yang diharapkan dapat mengumpulkan semua data yang tentang hasil dan dampak dari program itu tersebut.